Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Yeni Susanti, mahasiswa STIS TMB Bandung Business School dari jurusan Manajemen kelas B2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka implementasi inovasi produk yang saya buat. Nah, kerangka implementasi inovasi produk itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah market recruitment. Dalam market recruitment ini ada 4 hal yang tentunya harus kita ketahui. Yang pertama adalah keinginan konsumen, kedua kebutuhan konsumen, ketiga adalah kesesuaian manfaat untuk konsumen, dan keempat adalah keadaan tertentu. Nah, untuk keadaan tertentu ini semisal musim hujan, pasti saja semua orang itu membutuhkan jas hujan, payung, sepatu boot, dan termasuk salah satu keadaan seperti saat ini yaitu adanya wabah virus COVID-19, di mana semua orang membutuhkan alat pelindung diri semisal masker, hand sanitizer, cairan disinfektan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah proses internal bisnis. Nah, proses internal bisnis ini adalah tahapan proses produksi agar produk efektif dan efisien. Nah, di sini kita harus memahami dan tentunya menguasai. Nah, yang kedua adalah alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya ini salah satunya adalah bahan baku. Yang ketiga adalah kebutuhan biaya. Nah, kebutuhan biaya ini harus diestimasi dan asumsinya itu harus pas. Tujuannya untuk kita mematok harga pada produk yang kita buat ini. Lalu yang keempat itu komitmen. Nah, dalam komitmen ini ada beberapa individu yang tidak komitmen terhadap inovasi yang mereka buat sendiri. Jadi, inovasi yang mereka buat itu tidak berkelanjutan dan tidak berkembang. Nah, seharusnya inovasi yang dibuat itu bertahan, berkelanjutan, serta berkembang. Nah, yang terakhir adalah product and service development. Nah, pada tahap ini berfokus pada produk yang fresh atau baru. Jadi, tahap ini harus bisa diterima oleh market recruitment dan juga proses internal bisnis. Lalu, fokus pada delivery channel produk juga. Nah, ini sebagai media pemasaran produk kita itu berupa apa? Berupa gerai kah, atau gerobak, atau marketplace sosial media, atau melalui mulut ke mulut. Nah, ini harus sampai kepada customer yang tepat tentunya. Lalu selanjutnya adalah tahapan-tahapan implementasi produk. Nah, tahapan ini dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama adalah konsep generation atau konsep general, yang kedua tahap screening atau penyaringan, yang ketiga preliminary product, yang keempat adalah product evaluation and improvement, yang kelima production and developing process, dan terakhir keenam adalah monitoring dan evaluasi. Di tahap pertama yaitu konsep generation atau konsep general. Dalam tahap ini kita harus mengetahui proses bisnis yang kita lakukan itu harus bagaimana secara keseluruhannya. Nah, saya di sini membuat produk makanan berbahan dasar beras atau lebih tepatnya nasi yang saya beri nama Gendar Gadis dengan berbagai macam varian rasa seperti ada coklat original, ada coklat durian, ada balado. Lalu strategi pemasaran saya melalui gerai, melalui tukar informasi mulut ke mulut, melalui marketplace atau sosial media. Nah, karena sosial media adalah salah satu tempat yang tepat untuk saya memasarkan produk yang saya buat ini. Nah, sasaran saya adalah anak-anak usia dari 7 tahun, remaja, dewasa, kecuali manula. Lalu saya juga sanggup untuk memproduksi dalam jumlah banyak dengan harga terjangkau dan tentunya ekonomis. Tahap kedua adalah tahap screening atau penyaringan. Dalam tahap ini diperlukan analisa dan diperlukannya ide-ide yang bermunculan. Jadi di tahap ini kita memfokuskan produk yang dibuat seperti apa. Dalam praktiknya saya membuat produk kerupuk nasi dengan berbagai macam varian rasa. Terfokus pada varian rasa yang tentunya dapat dan akan diterima oleh masyarakat. Tahap ketiga adalah preliminary product. Dalam tahap ini dimulai produksi di tahap awal, tahap pembuatan, general, sampai selanjutnya. Dalam tahap keempat adalah produk evaluation and improvement. Dalam tahap ini, produk yang kita buat akan dievaluasi oleh masyarakat sekitar atau mereka memberikan pendapat kepada kita, baik itu saran maupun kritik yang tentunya akan kita terima. Lalu tahap kelima adalah production and developing process. Dalam tahap ini kita berfokus pada pengembangan proses produksi dan komitmen awal produksi, lalu menjaga kualitas produksi.
Nah, jadi di dalam tahap ini kita harus memperhatikan kualitas produk yang kita buat ini. Semisal dari segi tekstur, dari segi rasa, penampilan, harga, dan sebagainya. Misalnya saya membuat kerupuk nasi dengan tekstur renyah dan lumer, lalu berlabel halal, ada izin BPOM, menjadi salah satu yang sangat penting agar masyarakat itu tidak perlu khawatir dan ragu untuk membeli produk yang saya jual. Terakhir, tahap keenam adalah monitoring dan evaluasi. Dalam tahap ini kita harus memonitoring proses produksi yang kita lakukan secara bertahap dan tentunya berkala, baik itu harian, mingguan, bahkan mungkin bulanan. Jadi setelah kita memproduksi produk yang kita buat itu harus dicek kembali kualitasnya menurun ataukah meningkat. Jadi kita mengetahui progres usaha yang kita jalankan ini. Teman-teman, cukup sekian penjelasan mengenai kerangka implementasi inovasi produk dari saya. Semoga ini menjadi salah satu informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.